Mungkin agak terlambat karena tadi habis kegiatan pansus ke undangan 40 hari, kembali lagi ke kantor mengikuti kegiatan pansus lagi. Tapi beliau usahakan kalau selesai dari kegiatan pansus, beliau akan merapat ke tempat ini. Yang saya hormati Ketua Bapilu Kota Palu, Ibu Syahrini, bersama Sekretaris Pak Isar dan teman-teman yang lain yang boleh ikut pada kegiatan malam hari ini. Selamat datang kepada tim Bapilu. Perlu kami perkenalkan kepada Bapilu bahwa kegiatan saat ini adalah kami memperkenalkan kepada Bapilu bahwa ini adalah tim kami, tim Pak Marcel dengan kami sendiri Hendro Lees. Ini perlu kita sampaikan kepada Bapilu bahwa kami sudah bergerak, jadi bukan yang ada sekarang ini bukan konstituen, tapi sudah ketua-ketua kelompok. Jadi ketua kelompok yang membawahi satu orang itu membawahi 100. Jadi untuk Mantikulore, Palu Timur Mantikulore itu ada sekitar 45 orang, hampir 50. Itu khusus Palu Timur Mantikulore. Karena ini ada sebagian juga tim kami yang tergabung dari Palu Barat, ada yang dari Palu Utara dan Palu Selatan, dan juga teman-teman kami yang tergabung di sekretariat. Ini yang hadir di saat ini. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kita ini adalah tim. Jadi kami minta kepada rekan-rekan semua, Pak Ketua mobilnya, selamat datang Pak Dewan, dengan kesibukan terpaksa naik motor. Ya. Mari, ada dari Bapilu Ibu Syahrini yang hadir. Ya, jadi boleh lengkaplah kegiatan kita pada saat ini karena Pak Dewan boleh meluangkan waktu dari kegiatan pansus. Jadi saya sambung, izin Pak Ketua, saya membuka kegiatan. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan sebagai tim, kita harus bekerja lebih maksimal lagi karena teman-teman atau yang di luar yang tidak punya tim itu boleh menang, tapi kita sendiri yang punya tim boleh dikata timnya cukup banyak. Jangan sampai kita hanya jadi penonton atau bahasa trennya itu hanya jadi pecundang. Sudah banyak tim tapi kerjanya tidak ada. Jadi jangan sampai hanya di atas kertas tim 100 yang membawahi satu orang 100 kepala, tapi pada saat pelaksanaan itu semuanya song. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, mari kita kerja sebagai kerja tim dan jangan membuat tim itu menjadi tidak nyaman. Jadi kepada ketua-ketua tim, bagaimana caranya untuk merawat konstituen yang dibawa ketua masing-masing. Jadi itu. Selanjutnya, mungkin cuma itu yang boleh saya sampaikan karena waktu sudah agak lat. Waktu yang kedua ini diberi kesempatan kepada Bapilu untuk menyampaikan arahan kepada kami. Dan sebentar setelah Bapilu menyampaikan edukasi politik kepada
kita semua. Baik, Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapilu untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Bapilu DPD Perindo Kota Palu, yang saya hormati Pak Marcelinus sebagai Anlek DPD Kota Palu dari Perindo. Yang saya hormati juga di sini ada calon anggota legislatif kita, Pak Hendroles dari Dapil 1 Palu Timur Mantikulore. Yang saya hormati teman-teman pengurus Bapilu DPD Kota Palu, dan yang saya banggakan, saya cintai para ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas ridhonya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan ya untuk mempersatukan visi misi kita, bagaimana kita berjuang ke depan dengan tantangan yang luar biasa, apalagi dapil satu ini dapil yang incumbent-nya ya cukup banyak. Kami di sini atas undangan Bapak Hendroles sebagai bakal calon anggota legislatif kita. Di sini kami perlu tegaskan kenapa ada Bapilu di sini, karena memang selama ada kegiatan caleg kita dari kota, Bapilu selalu mendampingi. Karena ada banyak hal-hal strategi yang harus kita perkenalkan kepada tim-tim. Dan saya sangat luar biasa tadi buat Pak Hendro sendiri, saya sudah optimis ini. Karena di sini yang hadir untuk Palu Timur Mantikulore ada 45 tim, 45 orang ya. Dan saya lihat strateginya tadi itu luar biasa. Dalam satu orang itu mencari 100. Nah, kalau secara rumus 45 orang asal kita solid sudah 4.500 Bapak Ibu. 4.500 itu kita sudah, waduh, sudah tinggal tunggu waktu, kita sudah menang. Tinggal waktu yang menunggu. Nah, kita Bapilu ada penugasan sebetulnya untuk caleg kita. Nah, untuk Pak Hendro sendiri saya sampaikan, penugasan yang kita berikan ke Pak Hendro ini sudah melebihi dari target yang apa kita berikan. Sudah melebihi dari target. Nah, apa penugasan itu? Yang itu hampir sama dengan Bapak Ibu juga untuk mencari 100. Tapi kami menugaskan Pak Hendro hanya cari 300. 300 saja. Tapi alhamdulillah Pak Hendro sudah melebihi dari angka itu. Itu Palu Timur, Palu Selatan, nanti Palu Selatan Tatanga itu masuk sendiri. Nah, kita kemarin suara terbanyak itu 300 sudah dari Andre William 300. Nah, kesempatan ini kita harus manfaatkan Bapak Ibu. Kesempatan ini kita harus manfaatkan, di mana ya mungkin kita akan ketemu di TPS semua. Suara kita, suara dari tim tim dari Ande kita, dari caleg kita akan jalan ke TPS, tim dari margin errornya 20% aja, margin error 20% dari 4.500 itu kita masih menang. Apalagi ada target yang kita berikan lagi yang kepada calon kita untuk tugas dia yang 300 itu sebenarnya kalau perhitungan Bapilu Bapak Ibu saya sampaikan yang 300 itu perhitungan kita tidak ada margin error 300, malah dia harus nambah.
palu kita. Nah, kita itulah strategi kita. Jadi kami Bapilo berharap kepada tim-tim yang 45 yang khususnya Mati Keluar. Saya bicara di sini, saya kenapa tidak berbicara tentang masalah dapil lain, karena di sini ada Pak Hendro sebagai perwakilan dari calon kita untuk dapil 1. Jadi saya berbicara di sini tentang bagaimana tim yang ada di dapil sini, yang 45 orang tadi. Yang saya kira kerja kita itu saja yang penting. Kerja kita yang benar saja, Bapak. Berekrut orang yang 100 ini harus dengan betul-betul benar. Nanti kita mapping DPT-nya, nanti per TPS-nya, di TPS, di setiap TPS nanti kita tempatkan orang-orang kita berapa di situ, kita kawal suaranya, dan mungkin insya Allah ke depan Perindo akan mengawal betul-betul suara kita. Satu pun suara kita harus kawal. Kita sudah harus kawal, karena target kita untuk Kota Palu sih 6 kursi. Untuk Kota Palu 6 kursi. Jadi saya tidak terlalu banyak menyampaikan karena mungkin di sini Pak Dewan, Pak Marcel mungkin lebih banyak memberikan orasi-orasi politiknya. Mungkin beliau lebih banyak berpengalaman tentang bagaimana bisa memberikan masukan juga apa yang diperbuat beliau kemarin, sehingga beliau bisa diamanahkan oleh rakyat untuk bisa memegang jabatan 1 kursi untuk Palu Selatan Tatana. Saya kira sekian dulu, terima kasih, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Isar sebagai Sekretaris Bapilu Kota Palu yang sudah boleh menyampaikan beberapa hal untuk kita, terutama atau khusus untuk tim yang ada. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan edukasi politik dari Pak Marcel sebagai anggota Dewan Kota Palu dari Partai Perindo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kenapa lihat saya berpakaian begini? Saya dari pagi tadi keluar ke kantor. Kami ada paripurna, kemudian sore hari kami melakukan RDP, rapat dengar pendapat, karena ada masyarakat yang merasa bahwa lahannya untuk jembatan yang kemarin runtuh itu tidak dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kami ada panggil 2 pihak tadi. Kemudian setelah itu saya menghadiri suatu acara 40 malam, istri rekan saya, dan pada saat itu saya mau keluar, mobil saya tak kancing, maka saya pinjam mobil motor teman saya harus lari kemari. Nah, dengan tiba dengan selamat juga, sekalipun agak sedikit lambat ya. Ya, pertama-tama saya datang di sini atau saya memberikan suatu edukasi tentang bagaimana ke depan memilih wakil rakyat. Saat ini saya dari 2019 sampai hari ini banyak yang saya dapati di dalam parlemen, bahwa kami bukan menjadi bos besar di dalam parlemen, tetapi kami menjadi pelayan, di mana ada 3 hal yang harus kami kerjakan. Pertama adalah kesehatan. Kenapa saya awali dengan kesehatan? Mulai 2019 sampai hari ini, bahkan tadi lagi ada masyarakat yang akan masuk rumah sakit, BPJS-nya menunggak. Nah, yang diharapkan hadir di saat itu meminta kebijakan kepada pemerintah adalah wakil kalian. Maka ke depan harus cerdas memilih wakil rakyat. Jangan cuma karena instan. Kehidupan kalian ditentukan oleh orang yang kalian pilih ke depan. Yang pertama sekali, apakah orang itu kita kenal? Dia kenal kita, ya. Kemudian kita bisa datang di rumahnya pada saat kita mengeluh sakit. Apakah dia bisa turun lapangan? Banyak caleg-caleg sekarang pasang baliho kiri kanan.
Ada dua karakter yang betul-betul hadir pada saat ini. Dan banyak yang saya melihat gerak-geriknya mereka. Ada cara bagaimana membujuk masyarakat karena menginginkan jabatan anggota DPR untuk memperkaya diri. Ada juga orang yang sudah hambur-hambur duitnya, sampai bahkan ada yang persiapkan miliaran untuk merebut parlemen, duduk di parlemen. Itu disebabkan karena apa? Ingin menyelamatkan asetnya. Seorang bos besar ingin jadi pelayan, itu tidak masuk akal. Ya, karena apa? Dia sudah punya duit banyak. Lantas cuma karena tim suksesnya datang membawa kartu atau bawa baleho, dia kasih uang 100.000, beras 5 kilo. Cuma itu dia harus mendampingi kita 5 tahun. Ada 3 hal. Masuk 2020 saya diberikan kepercayaan oleh kepala daerah 500 juta. Kemudian di tahun kedua saya diberikan kepercayaan 1 miliar. Dan begitu juga saya di tahun 2022 masuk 2003 saya diberikan aspirasi 2 miliar. Itu semua uang rakyat. Coba kita hitung, kursi yang ada di parlemen hari ini untuk kota 35 orang. Di tingkat provinsi ada 6 orang. Mereka tiap tahun yang di kota minimal 1 miliar. Kemudian di tingkat provinsi ada 7 miliar per tahun. Kalau kita tambahkan atau kita kalikan 35 miliar tambah 42 miliar, ada 77 miliar uang rakyat yang dipermainkan oknum dalam parlemen hari ini, yang cuma dijadikan infrastruktur, yang untuk kepentingan pribadinya. Kalau anggaran aspirasi saya tujukan ke aspal, saya sudah neto mendapatkan keuntungan 20%. Jadi saya tidak pernah main-main. Saya edukasikan hal ini agar masyarakat ke depan cerdas memilih wakilnya. Jangan cuma sekedar karena instan datang bawa apa saja, kipas angin, rice cooker, ya, beras, seakan-akan menjadi apa. Ya, kita harus cerdas. Saya katakan, biasa kadang agama sudah dipermainkan. Saya katakan agama ini adalah satu kepercayaan bagi manusia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tetapi politik ini membawa kesejahteraan buat kalian punya keluarga, buat kalian punya orang tua. Karena apa? Wakil rakyat. Sudah bahasa wakil, ketuanya kita. Tapi yang punya mobil duluan wakilnya. Tapi ketuanya dapat apa? Bahkan kita tunduk dengan kita punya wakil. Maka ke depan saya berharap, saya kasih tahu Pak Hendro di Balo Timur, kalau Anda mau tandem dengan saya ada punya program biovlog. Kau harus jadi tukang dulu. Tidak boleh cuma mau duduk-duduk. Kalau Anda mau tandem dengan saya katakan hari ini saya akan tanam kepala saya untuk Pak Hendro hari ini, untuk Balo Timur. Karena apa? Saya punya biovlog hari ini memang sekejap mata tidak pernah dilihat. Di Balo Timur ini ada 100 lebih saya punya biovlog di sini. Rata-rata 10 saja Hendro sudah bisa mendapatkan 1000 dia punya suara. Tetapi saya katakan, kita bangun kontrak politik. Jangan cuma sekedar mau janji. Saya pun tidak takut ke depan tidak lolos. Tetapi saya memberikan edukasi hal seperti ini agar masyarakat sadar bahwa kita selama ini cuma dipermainkan. Kami punya biovlog di Kota Palu ini, bahkan ada yang cuma melihat dengan kacamata kuda. Kenapa? Karena setiap titik biovlog yang saya taruh, saya katakan sama teman-teman, jangan berani foto dan aktifkan lokasi. Karena pada saat dibuka di Google, di mana biovlog Kota Palu akan terlihat. Ini strategi yang kami bangun. Kenapa? Ke depan kita adalah kota yang penyangga ekonomi. Kami bahkan dari komunitas biovlog sudah ditawarkan ini 1 minggu 3 ton. Bahkan tambang emas, tawarkan kami ikan 1000 ekor per hari. Kami belum sanggup. Tapi hari ini ke depan, kalau kita bersama-sama bergotong royong dan memenangkan pertarungan 2004, saya yakin semua akan sejahtera. Bukan cuma sekedar cerita. Ya, saya sudah alami 77 miliar
kalau dibagi. Bahkan tahun depan aspirasi saya 2 miliar. Saya sudah fokuskan pada komunitas biovlog. Dalam anggaran 1 miliar, saya tetapkan anggaran itu untuk ayam petelur, 10.000 ekor ayam petelur. Bagaimana bibitnya, kandangnya, bangunannya, pakannya, vitaminnya, saya sudah anggarkan 1 tahun. Bahkan tambahannya ada tenaga suryanya, ada mesin rak telur, ada air, mesin bornya. Coba kalau 10.000 kali 1.000 saja, berapa satu hari? 10 juta kali 30 hari, 300 juta. Sekarang 1 tahun berapa? 3,6 miliar. Tidak ada 1 sen pun uang masyarakat yang keluar. Itulah fungsi kalian pilih wakil kalian yang akan membawa kalian untuk kesejahteraan kalian. Bukan karena jalan, bukan karena janji sana, janji sini. Ya, ke depan saya katakan sama komunitas dan tim atau saudara-saudara saya yang menjadi tim untuk kesejahteraan 2024. Mari kita kontrak politik ke depan di atas materai. Saya tidak main-main. Tetapi saya katakan juga sama masyarakat, apabila kita bangun kontrak politik, KTP Anda sudah bisa saya cek di mana TPS Anda memilih. Kalau tidak ada, jangan berharap datang saya. 5 tahun ke depan baru kalian datang di rumah saya. Kita komitmen, ya. Saya berharap seperti Pak Hendro saat ini di Palu Timur. Saya katakan tenang. Kita bahkan dari komunitas sudah sepakat. Kami memasukkan data pendukung. Orang katakan mungkin pendukung itu cuma dari door to door atau 1 orang. Saya punya yang 2000 kakak itu, 2000 pendukung itu 2000 kakak. Bukan 2000 masyarakat. Sama dengan Pak Hendro punya 300 lebih itu bukan 300 orang, tapi 300 kakak lebih. Bukan seperti orang. Kita boleh dicek. Karena kami betul-betul apa yang kami tawarkan dengan masyarakat, karena sudah kami lakukan. Apalagi kesehatan. Saya pernah menghadapi salah satu bapak ketemu di dinas sosial. Dia mau operasi orang tuanya. Tanpa BPJS dia harus bayar 20 juta. Pada saat dia pergi ke dinas sosial untuk mengalihkan BPJS orang tuanya karena ada tunggakan, maka apa dinas katakan? Bapak harus bayar setengah dulu. Nah, di mana uang dia mau dapat? Bagaimana kalau kejadian itu tertimpa kita? Pada saat itu dia stres sudah. Ada pada saat itu Pak Hendro, dia katakan sama saya, Pak Ketua, ada tamu di depan, dia mau mengirus kis orang tuanya karena mau operasi. Apa yang saya katakan? Bawa kemari. Pada saat saya melihat tunggakan orang tuanya ada 8 juta. Mulai sebelum pasca bencana 2018, dia sudah tidak bisa mampu membayar BPJS. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya bawa ke kepala dinas. Saya bilang, kepala dinas, ini harus dilakukan eksekusi. Saya meminta kebijakan dari wakil mereka. Kepala dinas katakan, Pak, ini harus bayar setengah dulu. Saya bilang, apa? Bayar setengah dulu. Kenapa Anda lakukan ini? Ini di saat emergensi loh. Apa dia katakan? Ada perwalinya. Perwali dari mana? Saya bilang. Kenapa sampai ada perwalinya? Pak, kami pemerintah atau dinas sosial masih ngutang di BPJS 800 juta. Saya langsung bentak, saya katakan, apa 800 juta uang rakyat Anda tidak sanggup? Hari ini wali kotamu pegang 1,3 triliun. 800 miliar itu ditujukan kepada semua OPD. Lantas Anda bilang, ini menjadi utang kalian. Kalau Anda tidak eksekusi hari ini saya panggil wartawan untuk saya akan buat di koran kalian punya. Apa dia katakan? Tidak. Oke Pak, saya akan lakukan. Nah, sekarang kalau tidak ada wakil kalian, lantas kalian pilih cuma karena uang 100.000, siapa yang mau tolong kalian ke depan?
Apakah orang yang kalian cuma pilih karena tim suksesnya datang? Atau cuma karena uang 100.000? Sekalipun saya bilang 5 juta dikasih satu orang, tidak menutupi Anda 5 tahun dijaga. Anak-anak kalian mau sekolah di pendidikan, mulai tingkat lepas dari SMA mau kuliah, lantas orang tua tidak mampu, bisa dari dana aspirasi digeser ke dinas pendidikan untuk dijadikan beasiswa. Kenapa tidak? Begitupun BPJS menunggak, kalau betul-betul tidak mampu lagi bayar, itu bisa dibayarkan melalui dana aspirasi. Apakah pernah Anda tahu? Kemudian saya tanya, tahu nggak gaji saya berapa di DPR? Pendapatan saya, mulai perjalanan dengan saya, mulai tunjangan saya, berapa? Tidak ada yang tahu. 70 juta. Anda cuma dikasih berapa? 100. Ya? Atau cuma datang, saya ini keluarga dengan Komiu. Komiu ini tueku, Komiu tuakaku, manggeku, inaku. Itu. Atau datang bawa beras, perkenalkan diri, saya akan maju. Hoi, tamu 5 tahun. Ya, 5 tahun baru muncul lagi. Apalagi kalau orang yang baru muncul, ya, baru muncul segala banyak. Kalau saya duduk begini, kalau ke depan saya ajarkan kalian, kalau ada orang yang mau masuk seperti Pak Hendro, lantas dia berkampanye ke depan, katakan 1 miliar Pak Hendro tiap tahun, kira-kira kami ini berapa dikasih dalam satu kompleks ini? Bikin lakukan kontrak politik. Kalau dia tidak mau kontrak politik, habis makan usir pulang, karena dia akan mempermainkan kalian. Ya, kalau ada anggota DPR yang sudah duduk lantas mau maju, atau saya sendiri nanti, katakan, Pak, Bapak sudah duduk 5 tahun, ya, 5 miliar itu di mana? Itu hak kami, bukan untuk jalan. Jalan itu tugasnya pemerintah melalui OPDPU. Caranya bagaimana supaya diaspal jalan? RT punya tugas, ukur itu jalan, foto, kemudian bawa ke kami dampingi di PU. Bukan uang aspirasi. Kalau uang aspirasi saya tuangkan di jalan raya, itu neto masuk 20% di kantong saya. Kalau 1 miliar berapa? 200 juta. Apa kalian dapat? Atau kita mau begini-begini terus? Kota kita menjadi tiang penyangga ekonomi ke depan, IKN. Apakah kita mau jadi pemulung terus? Apakah kita mau jadi pengemis terus? Itu dikarenakan karena kita tidak pernah diberikan edukasi tentang politik. Selalu disembunyikan. Di tingkat provinsi ada 7 miliar tiap tahun dia bahas. Saya sampaikan ke Pak RT, pernah saya sosialisasi dengan Pak RT, berapa kakak dalam satu RT? 150, saya bilang 200. Saya turunkan besok dengan aspirasi 5.000 ekor ayam petelur, pergi bangun di atas sana, ya, atas sana bangun, kemudian hasilnya 5.000 kali 2.000 berapa? 10 juta ya, kali 1 bulan 300 juta, bagi 200 berapa? Apakah mau masuk lagi PKH? Apakah mau masuk DTKS? Kalau sudah dapat pendapatan 300 juta bagi 200 kakak tiap bulan, tahun depan ayam masih bertelur, pakan vitamin sudah habis, dianggarkan lagi. Bukan anggaran itu dibikin jalan. Kalau ada anggota DPR yang dengar di sini atau tim sukses yang dengar saya bicara hari, mari kita debat. Saya tantang mereka, kita buka-bukaan dengan masyarakat. Saya tidak pernah takut. Karena hari ini saya pun kemarin bukan dari seorang orang besar saya jadi anggota DPR. Saya cuma tukang bengkel kemarin. Bagaimana saya rasakan juga pada saat saya membeli kompresor, saya membeli kunci-kunci, harus mencari dengan 10 jari saya supaya saya bisa beli kompresor itu.
Tetapi begitu saya masuk di parlemen, ternyata banyak uang, saya pun ketipu. Bukan berarti saya hebat, boleh. Kalau ada anggota DPR atau mengatakan, oh kenapa kok Pak Marcel terlalu hebat bicara, mari kita buka-bukaan. Dari 2019 biar 1 rupiah tidak ada saya punya di drainase atau jalan. Tapi kalau anggota DPR lain masih bukakan. Saya Makumiwan, pilih di situ. Saya bukakan dari 2019. Apa yang dikerjakan? Bukan cuma pilih karena duit besok. Ya, saya jujur. Sedangkan di partai saya juga diinjak-injak juga. Seakan-akan saya apa. Tapi sekarang saya tanya, tujuan partai kita apa? Pemberdayaan dan UMKM. Apa yang kalian lakukan dalam partai? Kalau saya punya bukti, saya punya 600 biovlog. Bahkan saya sudah kirim sidak ke Jepang. Saya punya produk bakso sidak. Satu makanan kabayaki ada. Lantas cuma mau berkuar-kuar, tidak ada guna, bos. Hari ini saya akan berkuar-kuar. Siapa yang mau caleg cuma bagi-bagi beras, besok saya bilang ambemo. Jangan pilih yang begitu. Tidak ada dosanya. Hah? Orang bagi uang 100.000 ambemo. Pilih sesuai hati nurani kalian, yang mana betul-betul mendampingi kalian ke depan. Bukan cuma sekedar instan. Yang kamu harus pikir pertama, di saat kamu sakit, apakah orang kaya itu yang akan masuk ke parlemen mau urus kalian kalau sakit? Tidak bakal. Karena menjadi anggota DPR itu menjadi pelayan rakyat. Kapan saja bisa harus hadir di tengah masyarakat. Bukan cuma style. Ya. Di tingkat DPR RI ratusan miliar juga di sana. Bahkan di YouTube sekarang sudah mulai dikuar-kuar. KPK sudah mulai turun mencari ya pokok-pokok pikiran anggota DPR yang tidak tepat sasaran. Ada yang sudah sampai 100 berapa miliar, ada yang sudah 14, berapa miliar. Itu ada di YouTube. Apakah kita mau seperti itu terus? Apakah kita mau miskin di kampung sendiri? Tapi kalau kita bergandengan tangan bersatu, tidak ada yang mustahil. Kita akan sejahtera asal kita bergandengan tangan. Kita bersatu, tidak ada persatuan itu yang mengatakan bahwa itu tidak baik. Persatuan itu bisa menghasilkan yang baik. Saya dengar juga warung-warung di sini, ya. Bahkan saya jujur saya katakan warung yang di dalam ini itu banyak kepala dinas punya di dalam. Cuma saya tidak mau sidak. Ada satu kali nanti saya sidak di dalam ini. Itu saya tahu ada mantan wali kota punya di dalam. Ada kadis apa di dalam punya itu. Saya tahu semua. Jangan makan keringat rakyat. Berikanlah mereka apa yang mereka mau. Jangan cuma sekedar besok mau menjadi caleg. Jujur saya katakan caleg-caleg hari ini saya anggap tiada. Sekalipun saya tidak duduk juga. Tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan hari ini, itu yang terjadi hari ini. Puluhan tahun kita ditipu. Bahkan saya merasa juga saya baru menjabat 5 tahun. Seandainya saya kemarin 20 tahun lebih, ada 4 periode saya dikasih kolom biovlog 1, mungkin saya tidak jadi anggota DPR. Saya menjadi pedagang ikan. Karena apa? Dibantu. Tapi hari ini saya berani buka-bukaan. 2022 mulai 2021 masuk anggaran saya, semua ada di UB. Mau piara kambing, mau buka kios, mau laundry, mau depot air mineral. Itu semua. Bayangkan kalau 77 miliar per tahun disalurkan kepada masyarakat, tidak ada masyarakat yang miskin lagi di Kota Palu ini. Maka ke depan harus bersatu kalian. Pilih orang yang tepat. Jangan cuma sekedar pilih karena instan. Kalau dia kasih duit 100, 200 ribu, 300 sampai 1 juta, alamo. Tidak ada tuntutan bagi kalian. Kalau dia mengatakan kenapa tiada suara sini, ambilkan kayu, dia bilang, kau hargai saya 100 ribu, saya punya diri.
Ambilkan kayu kejar. Jadi saya katakan, saya tanggung dosanya. Kalau ada yang katakan ambil uangnya 100.000 berdosa, justru kamu yang paling berdosa. Kalau ambil uangnya baru pilih dia. Karena apa? Otaknya setan. Jelas niatnya tidak baik. Siapapun keluar uangnya pasti minta pengembalian. Maka pilih wakil itu bukan karena uangnya pribadinya, tapi bagaimana programnya ke depan betul-betul mau dia buktikan dengan kontrak politik ke depan. Jangan cuma janji. Kalau ada caleg suruh kontrak politik. Banyak caleg saya minta tandem dengan saya, cuma Pak Hendro yang berani kontrak politik dengan saya. Yang lain embang. Bayangkan saya cuma minta kontrak itu aspirasinya, gajinya ambemo, tapi hak rakyat yang saya minta kontrak politik dia tidak mau juga, berarti dia mau papan curi. Saya katakan ya, ke depan harus betul-betul kita bergandengan tangan. Bahkan saya lihat di sini anggota yang hadir ini memang ada wajah-wajah baru. Beginilah saya Bu, Pak, saya emosian kalau bicara masalah apa yang masyarakat harus terima, dan saya berteriak biar supaya ada yang mau nongkrong anggota DPR dibawa dengar saya. Ibu cari saya di DPR, jangan cari nama saya Marcelinus. Bilang anjing gila, sudah saya anjing gilanya DPR. Saya tidak pakai orang. Kalau macam-macam saya jawab kalai. Saya bilang apa? Kalau saya pakalai, saya di PAW, kamu di PAW juga, saya masih ada bengkel. Tapi komiu jadi tukang ojek saya bikin. Karena apa? Tidak punya dasar usaha. Saya tidak takut. Bahkan saya kemarin diancam sampai PAW. Akhirnya bukan saya di PAW, dia yang dipecat. Iya kan? Ancaman 2 kali saya mau di PAW. Kau pikir gampang PAW? Ada badan kehormatan Pak. Ya, PAW cuma karena ingin sesuatu. Dekati hampir semua anggota DPR yang duduk hari di provinsi mau minta proyek. Oh lu minta proyek apa? Mentang-mentang menjadi ketua. Ketua-ketua beginilah yang memang harus sama. Akhirnya apa? Dia yang dipecat, bukan saya yang di PAW. Betul kan? Belak-belakan saya sekarang, saya tidak takut. Maka saya katakan, masyarakat mari bergandengan tangan ke depan. Nasib kalian 5 tahun ke depan ditentukan dengan paku 1 biji. Tusuk sesuai dengan hati nurani kalian. Yang mana terbaik, yang mana bisa komiu datang di rumahnya di saat anak komiu sakit, ya. Itu yang pertama saya selalu bilang. Di saat komiu punya orang tua sakit, di saat komiu sendiri yang sakit, lantas kamu pilih orang, kau harus lihat apakah dia mau bantu saya nanti ini. Apakah bisa saya telepon dia? Apa bisakah dia urus saya di rumah sakit? Itu yang terpenting. Kesejahteraan dengan pendidikan itu ada proses. Tapi kalau sakit tidak ada proses, eksekusi. Dan itu harus dilakukan. Jangan cuma banyak saya dengar, begini, nak dia. Terlalu banyak cerita. Maka saya katakan, Hendro, berani kau duduk besok, kau tidak lakukan kontrak politikmu, berarti berhadapan dengan saya. Saya akan kumpul kita. Saya tidak mau tahu. Jadi saya by name by address ke depan. Data yang masuk hari ini di tangan saya, itu jujur saya katakan ada sekitar 7.000 lebih. Itu tahu saya mau maju ke depan. Itu baru kakak. Orang cuma melihat saya mata kepala mata kuda. Oh apa juga itu? Tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Saya pun tidak dulu tidak apa-apa, saya ada usaha kok. Bagi yang komunitas Biovlog 600, saya bilang kalau komiu tidak berjuang besok, apa yang komiu rasakan? Beli bibit sendiri, beli pakan sendiri, situ kamu hancur. Yang tadinya gratis semua. Tahun ini kita punya dana pakan yang akan cair ada 300 juta. Itu saya sudah anggarkan untuk perubahan. Ya, bibit larva yang saya sudah siapkan untuk tahun ini ada 500.000 bibit untuk tim komunitas kita.
Itu uang dari mana? Kumi punya uang. Cuma sisa setan apa? Ini haknya rakyat. Tapi kalau yang lain yang diisi di jalan, masuk memuji. Maka dari itu, apa yang saya katakan, edukasikan hari ini bagi masyarakat yang hari ini dengar, ceritakan ke keluarga kalian bahwa kita harus cerdas, ya, memilih. Katakan dalam hati bahwa saya tidak mau lagi miskin di kampung sendiri. Saya tidak mau jadi pemulung. Maka mari kita bergandengan tangan memilih orang yang tepat untuk mewakili kita dan mengambil hak kita selama 5 tahun. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada anggota Dewan dari Partai Perindo, Bapak Marcel, yang sudah panjang lebar menyampaikan edukasi politik kepada kita semua. Jadi kepada kita sampai di rumah merenung mana yang terbaik yang harus kita pilih ke depan, dan yang boleh mewakili kita ketika kita membutuhkan pertolongan, dalam artian ketika kita membutuhkan kesehatan yang harus dibantu oleh wakil kita, pendidikan yang harus dibantu juga, kesejahteraan terlebih yang boleh dibantu lewat dana aspirasi yang dimiliki atau diberikan kepada anggota dewan yang kita pilih ke depan, karena dana itu adalah hak kita untuk kita boleh pergunakan membuka usaha kepada kita semua. Usaha apapun, baik itu depot mineral, terus kios-kios kecil, atau apa saja yang boleh membutuhkan dana. Jadi dananya itu boleh diambil dari dana aspirasi. Ya, mungkin ada sesi pertanyaan, Pak Dewan, mungkin ada yang mau bertanya kepada kita semua yang mau bertanya. Kebetulan beliau masih ada, karena mungkin sedikit lagi beliau akan kembali ke gedung Dewan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan yang ditinggalkan. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut bertanya, karena Pak Marcel ini adalah wakil, jadi pesuruh rakyat. Jadi itu, karena beliau tadi sudah dibilang beliau adalah wakil rakyat, jadi pesuruh. Bahasa kasarnya begitu, pesuruh. Begitu Pak ya. Jadi kalau saya sudah tidak takut bilang pesuruh, karena saya belum jadi anggota dewan, jadi saya masih rakyat, jadi wakil saya dia. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya mengenai BPJS, ketika BPJS menunggak, atau apa saja yang boleh? Dari teman-teman Bapilu mungkin? Ya, ada dari Bapilu mungkin tambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak. Saya tambahkan sedikit. Saya cuma mencikapi tadi pernyataan dari Pak Marcel mengenai tandem yang yang harus kontrak politik. Jujur saja sampai hari ini baru malam ini Bapilu tahu kalau ada tandem yang diajak untuk kontrak politik. Bapilu tidak tahu. Jadi ini saya perlu sampaikan, nanti saya mungkin kami dari Bapilu mungkin minta data ke Pak Marcel siapa caleg itu yang tidak berani kontrak politik sama masyarakat. Nah itu memang hal yang dari Partai Perindo sendiri itu hal yang fatal, karena memang tujuan Partai Perindo ini ya seperti apa yang Pak Marcel katakan tadi, itu adalah pertama kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Dana aspirasi yang dipegang oleh caleg kita itu mutlak murni untuk kesejahteraan, bukan untuk untuk pembangunan jalan, irigasi, itu tidak. Itu tujuan partai. Tapi jadi saya juga kaget kalau ada pernyataan dari Pak Marcel
mohon maaf Pak Marcel, kalau ada caleg kita dari Perindo dari dapil lain yang tidak mau buat kontrak politik. Nah, saya kira hanya itu saja Pak Marcel. Nanti saya dari Bapilu sendiri mungkin akan minta data-data ke Pak Marcel siapa caleg itu, biar nanti kita akan berikan apa namanya semacam warning ke caleg itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Isar, wakil dari Bapilu. Jadi di sini ada teman-teman juga dari Bapilu, ada ketua Bapilu di sini, Ibu Sarini, sekretarisnya Pak Isar yang barusan tadi menyampaikan. Terus di meja sayap kiri atau sayap kanan ada Pak Ali, ada Ibu Norma, ada kawan kami yang kami biasa panggil Pak Bobi. Ya, mungkin ada tambahan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya lupa tadi. Saya ada lihat beberapa masyarakat yang baru. Saya hari ini saya katakan ya, kalau ada yang sakit, tiba-tiba dia takut masuk rumah sakit. Pertama karena BPJS-nya menunggak. Kedua mungkin KIS-nya tidak ada, ya, atau barangkali tidak aktif. Masukkan saja di rumah sakit. Tidak usah dulu berpikir mau chat saya. Kalau sudah masuk di rumah sakit, chat saya cuma minta kirim ke WA saya surat keterangan rawat inap, KTP-nya dengan kakaknya saja. Foto ke saya, ke WA saya. Nah, kalau yang menunggak itu minimal keluarganya ke dinas sosial. Kalau nggak sempat saya dampingi, nanti saya telepon dinas sosial untuk nanti sampai di sana bilang saja saya disuruh Pak Marcel. Karena saya selalu katakan, bahkan karena saya sudah sempat marah-marah ya, takut kalau dengan nama saya. Maka hal-hal seperti itu yang mana mungkin ada kakaknya juga bermasalah, mungkin anaknya belum masuk di kakak dan belum ada akte kelahirannya, datang di rumah saya terbuka, dan itu kami lakukan sudah dari sejak saya di DPR. Maka saya katakan bagi masyarakat yang mungkin ada tetangga ya sakit, takut masuk rumah sakit karena tidak ada biaya, cuma karena persoalan BPJS-nya menunggak, silakan bawa di rumah sakit. Habis itu hubungi saya. Saya pesan jangan sampai melewati 3 kali 24 jam. Ya, kalau mungkin ada yang belum tahu nomor saya, silakan catat. Saya kasih supaya kalau besok-besok kalau ada apa-apa, hubungi saya. Kalau saya malam hari saya tidak angkat, Anda telepon saya, coba chat saya. Pagi-pagi kalau saya ngopi pasti saya buka. Ya, apa? 0813 5 tetangga atau saudara. Bahkan kemarin banyak hal-hal yang seperti kemarin ada salah satu tim kami kemenakannya pendarahan, takut masuk rumah sakit karena BPJS-nya menunggak. Maka kalau dengan adanya perjuangan kita akan ke depan memberikan ketenangan bagi masyarakat yang BPJS-nya menunggak. Kita akan bayarkan melalui dana aspirasi, tetapi tidak satu kali, kita akan step by step untuk bayar. Karena kalau semua aspirasi dituangkan dalam pembayaran anggaran BPJS menunggak, maka kita tidak bisa bangun usaha. Ya, harapan kita kalau ada juga yang membutuhkan, karena saya masuk bulan 10 ada pembahasan anggaran untuk 2024, maka kalau ada yang ingin membangun usaha melalui UMKM atau melalui KUB, kelompok usaha bersama, ya,
datang ke rumah saya. Kita sharing-sharing, dan kalau mau buat proposal lantas tidak tahu, karena saya pernah dengar bahwa ada seorang ibu karena tidak tahu bikin proposal, dia suruh orang di percetakan, dia minta 250.000. Wah, gila kan? Kalau ada yang begitu datang saya bikinkan. Ada saudara satu baju kuning sana, ahli dalam pembuatan proposal, Bapak Richard. Nah, dia akan bantu itu, pasti itu, ya. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tidak usah malu-malu. Atau ada yang bilang BPJ saya Pak, atau kata anak saya, silakan. Jangan takut. Mau bicara, belajar, ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Hendro. Iya, kembali lagi kepada kita. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu, dipersilakan. Iya, karena atau mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Ketua Bapilu. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan kita atau pertemuan kita tadi terakhir pembicara edukasi politik dari Pak Marcel, maka kegiatan kita pada malam hari ini atau pertemuan kita pada malam hari ini kami akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita, pertemuan kita boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dari Bapilu juga tadi, khusus untuk tim, itu boleh dicermati. Kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Marcelinus sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu dari Partai Perindo, itu juga yang akan boleh kita renungkan di rumah sebagai edukasi politik buat kita ke depan. Demikian dari kami tutup semuanya santai, dan yang masih mau minum kopi atau teh atau pisang goreng dipersilakan. Kayak 30 aja di sana kayak makan punya orang soalnya teman-teman. Bosnya deh, kasih. Bosnya deh. Hermino. Tahu.
malam saudara-saudara sekalian. Malam hari ini setelah acara edukasi dan sosialisasi oleh Bapak Marcelinus di wilayah Palu Timur, kebetulan pada malam hari ini dilaksanakan di hutan kota di salah satu kafe di sini. Setelah acara kita akan berbincang-bincang sebentar dengan salah seorang tokoh masyarakat dari Palu Timur, Mantikolore, Laswani. Selamat malam, Pak. Malam. Hari ini sudah ikuti pertemuan malam ini, Pak ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, Pak ya. Ini suasana santai. Maaf, Pak, dengan Pak siapa, Pak? Pak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir ya. Tinggal di mana, Pak? Di Veteran Lorong 3. Veteran Lorong 3 ya? Iya. Oh, maaf Pak, bisa maju sedikit, tidak ada biar suaranya terekam. Iya, veteran. Ya. Di sana dengar-dengar Bapak ini RT, Pak ya? Iya, Ketua Iya. RT 2. Itu Palu Timur, Mantikolore, Pak? Mantikolore. Mantikolore, wilayah Mantikolore. Kalau dengan Pak Hendro, Pak, sudah kenal? Sudah. Sudah kenal ya? Sudah Biasa sudah. bertemu di mana, Pak? Biasa di markas. Biasa kita ketemunya biasa. Oh, di maksudnya tempat. markas ini Iya. di Garuda ya, Iya, rumah Garuda, komersial? Iya. Oh ya. Biasa juga kita ketemu biasa di tempat kerja, Iya. pasangan kolam joblok. Jadi bagaimana Pak tanggapannya untuk pertemuan malam ini? Kalau untuk pertemuan pada malam hari ini saya rasa cukup bagus. Dan Bagus, ya? apapun yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi itu merupakan salah satu edukasi yang terbaik. Ya. Tinggal kita menyimak dari pihak masyarakat itu sendiri Ya. untuk menilai Ya. mana yang terbaik untuk kita pilih ke depan. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi. Edukasi, Pak ya. Edukasi, jadi ke depan kita memilih yang terbaik siapa yang kita pilih. Dan itu menurut kita tergantung dari hati nurani. Ya. Dan apapun yang disampaikan Pak Marcel tadi adalah merupakan salah satu batu loncatan kita ke depan untuk memilih orang yang terbaik. Iya baik seperti. Iya Pak. Biasanya Pak ya, kalau sebagai tokoh masyarakat itu tahun-tahun politik seperti ini Iya. banyak tokoh masyarakat ya. Kalau Bapak banyak yang kunjungi Pak. Alhamdulillah Pak. Ada Pak ya? Iya. Ah. Malah kemarin ini Pak, ini sebetulnya untuk warga banyak sekali antusias ke rumah untuk menyampaikan keinginan Iya. untuk masuk ke ranah kita Iya. untuk mendukung Pak Marcel. Iya. Cuma saya sampaikan intinya kita masuk ke Pak Marcel untuk mendukung Bapak ini adalah yang pertama adalah kita harus punya komitmen. Bukan dalam artian kita hanya mengharapkan satu bentuk bantuan tanpa kita mengedukasikan ke depan untuk kesejahteraan kita. Karena ke depan kita adalah memilih orang yang cerdas. Oh iya. Nah, kan seperti itu Pak. Jadi memang Pak ya, artinya sebagai tokoh masyarakat juga ada tanggung jawab untuk edukasi politik ya, biar Iya. politik kita di Indonesia ini pada umumnya dan khususnya untuk kita Kota Palu ada perubahan sedikit. Iya. Alhamdulillah ke depannya Pemahaman masyarakat tentang memilih wakilnya itu betul-betul ada panduan, tidak seperti dulu-dulu Iya. main instan. Jadi makanya juga saya sampaikan ke masyarakat juga Pak, selama ini yang kita pilih sebelumnya, kalau menurut pribadi saya ini umur sudah 54 tahun, berarti saya memilih sudah 8 kali. Wah, iya. 8 kali memilih Pak. Dari 8 kali pemilihan ini belum ada satupun karakter Korea yang kita tempatkan di parlemen. Karakter yang Bapak harapkan ya, Iya, maksudnya yang ideal ya, yang ideal, betul-betul perhatikan rakyat. yang betul-betul memperhatikan masyarakat atau rakyat ke depannya, sehingga kami sebagai warga merindukan sosok orang yang bisa memperhatikan rakyat. Iya. Jadi Pak, ngomong-ngomong juga sebagai tokoh masyarakat ya, tentunya walaupun Bapak itu bukan anggota dewan, Bapak sangat tahu sekali apa itu kebutuhan masyarakat, dan untuk yang lalu-lalu tentunya
daerah Bapak banyak yang tidak terrealisasikan Pak dari janji-janjinya. Bagaimana Pak? Banyak sekali Pak. Kalau kemarin-kemarin itu banyak juga masyarakat yang mengeluh. Keluhan mereka itu ya seperti itu tadi, kesejahteraan. Yang makanya saya sampaikan Pak Gitu-gitu begini. aja Pak. Iya, saya sampaikan. Makanya kita ini sekarang kita cerdas memilih seseorang, sekalipun itu keluarga. Iya. Sekalipun keluarga dekat kita atau teman dekat kita, sahabat dekat kita, kita harus betul-betul memahami apa posisi mereka di parlemen. Sementara kita ini adalah masyarakat, berarti kita ini memilih mereka itu adalah wakil kita. Jadi begini Pak, jadi ngomong-ngomong Bapak dengan Pak Marcel ada hubungan keluarga? Kalau saya dengan Pak Marcel teman Pak. Ada hubungan keluarga? Tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada hubungan Jadi keluarga. cuma karena cocok Ya, ini karena cocok dengan apa yang visinya, konsepnya. visi, misinya, konsep programnya, edukasi ke depan itu ya saya rasa mungkin barangkali baru tahun ini kita artinya bisa membuka mata kita, membuka hati kita. Sejauh mana kita tertipu di masa-masa lalu yang memilih orang yang tidak betul-betul memperhatikan kita rakyat. Jadi sekarang ini masuk 2024 ke depan nanti kita ini artinya kita sudah bisa menilai sosok orang yang bisa mendampingi kita rakyat, bisa menjadikan warga masyarakat kita ini bisa jadi sejahtera. Karena apa? Karena edukasi yang disampaikan program dari Pak Marcel adalah merupakan salah satu edukasi yang paling, artinya menurut saya pribadi Pak, saya merasa bersyukur dan rasa terima kasih saya ke Pak Marcel dalam memberikan program edukasinya, visi misinya yang baik yang bisa diterima di kalangan masyarakat. Jadi intinya meringankan tugas tokoh masyarakat yang berhadapan langsung garis depan dengan masyarakat Pak. Ya, jadi Pak, baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya malam ini Pak. Selamat menikmati acara selanjutnya. Mungkin maaf tadi saya undang Bapak, padahal Bapak lagi sedang minum. Jadi barangkali Pak, salam untuk warga di Laswani Pak ya. Iya, sama. Selamat malam Pak. Oke, terima kasih Pak. Demikian saudara-saudara bincang-bincang kami dengan Pak Nasir, dan dengan demikian acara pada malam hari ini kami akhiri. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Kayak